Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hikayah, sebuah cerita pada suatu ketika murid-murid daripada Al-Imam Syafi'i itu mendengar di luaran sana tentang orang-orang yang menceritakan tentang keburukan daripada gurunya, mencaci maki gurunya, memfitnah gurunya. Padahal orang-orang ini sering hadir di majelis-majelisnya Imam Syafi'i. Bahkan mereka di depan Imam Syafi'i, di depan gurunya, mereka sangat menghormati, kelihatan sangat ta'zim kepada Al-Imam Syafi'i. Akan tetapi di luaran ternyata mereka bersikap berbeda. Bahkan mereka mencaci maki Imam Syafi'i, menceritakan tentang aib-aib dan juga keburukan-keburukan Imam Syafi'i. Kemudian si murid daripada Al-Imam Syafi'i ini, mereka mengadukan dan menceritakan tentang yang terjadi di luaran sana terhadap dirinya, terhadap diri gurunya, kepada gurunya. Mereka menghadap, kemudian murid-murid ini menceritakan kepada gurunya tentang orang-orang yang di luaran sana mencaci makinya, menceritakan keburukan-keburukannya. Kemudian subhanallah, apa yang terjadi bahwa ternyata Al-Imam Syafi'i memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Apa jawaban Al-Imam Syafi'i setelah diceritakan oleh muridnya perihal orang-orang yang di luaran sana mencaci makinya, memfitnahnya, menceritakan keburukan-keburukan serta aib-aibnya? Al-Imam Syafi'i menjawab, wallahi faqad qila annallaha dzu waladin. Demi Allah, bahwa sesungguhnya telah banyak orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu punya anak. Jadi Allah difitnah katanya punya anak. Qad qila faqad qila annallaha dzu waladin. Faqad qila teman-teman dan ucapaken annallaha astuni Allah iku dzu waladin duweni anak. Ada yang mengatakan Tuhan yang Maha Esa itu katanya punya anak. Kemudian wa khairu khalqihi qad kahana. Wa khairu khalqihi lan sak bagus-baguse makhluke Allah ai tegese Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik makhluknya Allah yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad kahana, dituduh sebagai tukang sihir, tukang tipu. Ya. Kemudian ma salimallahu min sabbil bariyah wan nabiyul huda wa kaifa ana. Kemudian Imam Syafi'i meneruskannya, ma salimallahu min sabbil bariyah, Allah saja tidak bisa selamat, maksudnya tidak terselamatkan dari caci maki, fitnah manusia, makhluknya. Pada Allah ini Maha Esa, Allah ini Maha Kuasa, Allah ini Tuhan yang memiliki semesta alam ini. Itu saja tidak terselamatkan dari mulut-mulut manusia yang mengatakan Allah punya anak. Kemudian wa nabiyul huda, kemudian nabi yang membawa petunjuk, membawa hidayah, membawa petunjuk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak terselamatkan dari caci maki, dari hinaan, dari mulut-mulut jahat manusia. Siapa yang tidak tahu tentang perjuangan Rasulullah? Bagaimana Rasulullah diusir, Rasulullah dicaci maki, Rasulullah dihina, Rasulullah bahkan mau dibunuh, sampai Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaum-kaum kufar, bahkan menghadapi kaum-kaum munafik. Kalau Allah dan Rasulnya saja tidak terselamatkan dari mulut-mulut manusia, wa kaifa ana, apalagi cuman saya, kata Imam Syafi'i. Saya ini dhaif, saya ini manusia biasa, banyak dosanya, banyak kekurangannya, tidak mungkin sempurna. Rasulullah saja yang maksum, tidak terlepas dari caci makian, tidak terlepas dari hinaan dan hujatan manusia. Wa kaifa ana, apalagi cuman saya. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita ini? Intinya adalah bahwa kita tidak mungkin menuntut orang, seluruh orang, semua orang menyukai kita. Jangankan kita berbuat kesalahan, kita benar saja.
akan selalu ada celah-celah, kesalahan-kesalahan. Apabila dicari, pasti akan ketemu. Jadi intinya, apapun yang kita lakukan, selama kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini tidak menyimpang syariat, tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, terus jalan saja. Kita yakin saja. Kita tidak mungkin mengharap dan menuntut semua orang menyukai kita. Apalagi kita salah, kita benar saja pasti akan dicari-cari kesalahan kita. Apalagi kita benar. Apalagi kita salah, kita benar saja akan dicari-cari kesalahannya, apalagi di saat kita salah. Begitulah. Jadi intinya kita tetap istiqomah. Berusaha untuk melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, meskipun berada di tengah-tengah komunitas orang-orang yang mereka busuk hatinya, mereka rusak pikirannya. Kita tetap selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan petunjuk, diberikan hidayah, sehingga kita selalu berjalan di dalam garis-garis syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bahwa setiap orang yang saat ini mungkin masih dimuliakan, masih diagung-agungkan, masih dipuji-puji, masih dihormati, itu bukan karena mereka sempurna, bukan karena orang ini sempurna, tetapi intinya karena Allah masih menutupi aibnya. Jadi di saat orang mengaguminya, kemudian mengeluk-elukannya, menghormatinya, itu karena Allah masih menutupi aib-aibnya. Jangan berputus asa. Dan teruslah istiqomah, percaya diri bahwa kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada di jalan kebenaran sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.